Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin wa ba'd. ولقد قال الله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara hal yang sangat-sangat penting namun disepelekan oleh banyak dari kalangan muslimin adalah menghormati, memuliakan, mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan di bumi ini banyak tanda-tanda kebesarannya. Ada yang berupa bangunan, di antaranya Ka'bah dan masjid. Ada yang berupa batu Hajar Aswad. Ada yang berupa tempat tanah haram. Ada yang berupa air Zam-Zam. Ada yang berupa makhluk hidup, manusia muslim. Manusia muslim. Maka kalau kita urutkan, ini tanda-tanda keagungan Allah yang harus dihormati, harus dihargai. Maka urutan itu akan mengatakan yang paling tinggi adalah manusia muslim. Kita pun bertanya, kenapa di antara tanda-tanda kebesaran Allah atau syiar Allah atau syairatullah itu yang paling tinggi adalah manusia muslim? Jawabnya, yang lain itu sama makhluk Allah, tapi yang ini lebih. Karena manusia muslim itu mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah,
dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini yang tidak ada pada Hajar Aswad, tidak ada pada Ka'bah, tidak ada pada masjid, tidak ada pada makhluk-makhluk lain yang dibesar-besarkan oleh kita. Maka seorang muslim pertama kali harus meyakini bahwa mengagungkan bukti-bukti keagungan Allah itu hukumnya wajib. Dalilnya apa? Kita baca surat Al-Hajj ayat 32. Surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Hal yang demikian itu, wa may yu'azzim sya'airallah, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syairah-syairah Allah, bukti-bukti keagungan Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sikap itu adalah bukti kalau si pelakunya itu adalah orang yang bertakwa, jiwanya bertakwa. Sehingga kalau ada orang tidak mengagungkan bukti-bukti keagungan Allah itu, maka orang itu tidak bertakwa. Karena bukti ketakwaan seseorang, dia mengagungkan Allah dan mengagungkan bukti-bukti keagungannya. Maka ingat, Rasulullah SAW berpesan di hadapan 120.000 para sahabat beliau pada haji beliau yang terakhir, yang setelah itu di tahun itu pula beliau wafat. Beliau mengumumkan kepada umatnya itu di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah, di mana beliau bersabda, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, haramun alaikum, adalah suatu keagungan yang harus dihormati. Haram. Haram itu artinya sesuatu yang harus dihormati. Karena Allah itu punya hak untuk menentukan bahwa ini mulia, maka muliakanlah. Allah punya hak untuk mengatakan bahwa ini jangan dilanggar. Ini perintahku dan ini laranganku, jangan dilanggar. Maka dikatakan haram. Kalimat haram itu artinya sesuatu yang harus kita muliakan, harus kita jaga agar kita tidak melanggarnya. Kemudian beliau pun bersabda, seperti apa haramnya seorang muslim, baik darahnya ataupun kehormatannya dan harta bendanya, maka beliau katakan kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya, seperti kemuliaan dan keagungannya hari ini. Hari ini, di waktu itu, di saat beliau berucap, adalah tanggal 9 Zulhijjah. Di saat hari itu kita menyebutnya adalah hari Arafah, dan kita berpuasa mengagungkannya. Fi syahrikum hadza, pada
pada bulan yang mulia ini. Bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di tanah ini. Tanah apa wilayah itu? Jawabnya tanah Arafah. Wilayah Arafah. Sehingga terpahami dengan jelas bahwa seorang muslim itu wajib dihormati seperti kita menghormati hari Arafah, seperti menghormati bulan Dzulhijjah, dan seperti tanah Arafah. Maka akan semakin jelas di saat pada hadis yang lain beliau menjelaskannya dan bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan Abu Dawud, di mana beliau bersabda, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Setiap muslim terhadap muslim yang lain haram. Artinya wajib dijaga. Sehingga tanah itu disebut dengan tanah haram. Hari Arafah disebut dengan hari yang haram. Kemudian bulan Dzulhijjah disebut dengan bulan yang haram. Karena wajib dimuliakan, wajib diagungkan dan dihormati. Apanya yang harus dimuliakan pada diri seorang muslim? Artinya seorang muslim tidak boleh dibunuh tanpa alasan yang benar, tidak boleh dilukai tanpa alasan yang benar. Wa maluhu, dan hartanya. Harta seorang muslim tidak boleh diambil kecuali dengan izinnya, dengan ridhonya. Kemudian yang ketiga, irduhu, kehormatannya, kemuliaan seorang muslim walaupun rendah jabatannya, rendah kedudukannya, miskin hartanya, fuqara, jelata, tidak punya apa-apa, tapi ingat dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang menyebabkan dia harus ditinggikan dan dimuliakan di atas apapun yang mulia. Tubu ilallahi wastaghfiruhu lidzunubikum yatubullah alaikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fala udwana illa ala al-zalimin wal aqibatu lil muttaqin. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Abu Bakar As-Siddiq sebagai manusia nomor satu setelah para nabi dan para sahabat, karena beliau adalah Al-Khulafa Ar-Rashidin dan Khalifah nomor satu. Beliau tunjukkan bagaimana menghormati seorang muslim. Apa yang beliau katakan? La yahqiranna ahadun ahadan minal muslimin. 'Tidak bolehlah seorang, 'tidak boleh seorang muslim, 'tidak boleh seorang muslim 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 'Tidak boleh se
dari muslimin menghinakan seorang dari muslimin yang lainnya. Tidak boleh. Ingat, jangan lihat pakaiannya, jangan lihat kulitnya, jangan lihat mukanya, jangan lihat hartanya, jangan lihat uangnya, jangan lihat jabatan dan kedudukannya. Tapi ingat, di dalam jiwa seorang muslim ada sesuatu yang paling mahal di alam semesta, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau lanjutkan kata-kata beliau, fa inna saghiral muslimin 'indallahi kabir. Sesungguhnya orang kecil di kalangan muslimin dalam pandangan Allah itu besar. Jadi jangan pakai mata kita yang salah. Kita ini mata kita mata materialis, yang kalau melihat orang dilihat pakaiannya, dilihat harta bendanya, dilihat kedudukannya. Itu mata iblis. Karena iblis itu pada saat disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, usjudu li Adama, tidak mau. Apa jawab iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah liat. Materialis. Jadi kita lihat materi yang dilihatnya, tidak dipandangnya ada perintah Allah, usjudu li Adam, sujud kalian kepada Adam. Jangan lihat Adam, tapi lihatlah Allah yang memberi perintah. Kita punya kewajiban untuk bertakwa. Jangan lihat pakaiannya orang yang fakir dan miskin, tapi lihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada di dalam jiwanya. Kemudian contoh yang lain, seorang sahabat kecil, kalau tadi sahabat besar, sahabat yang saat Rasulullah SAW hidup masih anak kecil, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka beliau sedang mengajari orang-orang di dekat dengan Ka'bah. Maka beliau berkata, afdalul hasanati ikramul jalisi. Sebaik-baik amalan berpahala adalah memuliakan orang yang ada di hadapan kita. Jadi kita sedang berhadapan dengan siapa? Muliakan orang itu. Karena yang jauh-jauh itu tidak jadi kewajiban kita. Tapi ini yang ada di depan kita ini, klek, mendadak jadi kewajiban kita untuk menghormatinya, untuk memuliakannya. Maka beliau pun menghadap ke arah Ka'bah dan berkata, Innallaha harramaki, sesungguhnya Allah menghormatimu, wa syarrafaki, Allah memuliakanmu, wa karramaki, dan Allah mengagungkanmu. Wal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi ta'ala minki. Dan seorang mukmin itu lebih agung, lebih mulia, lebih terhormat di sisi Allah daripada engkau, wahai Ka'bah. Kita begitu memuliakan Ka'bah, tapi ingat, benar, Ka'bah itu mulia dan wajib kita memuliakannya. Ingat bahwa seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah, lebih mulia daripada masjid, lebih mulia dari tanah Arafah,
Sehingga jangan kita ini menghinakan seorang muslim siapapun dia. Maka kita lihat, terlebih lagi kalau seorang muslim itu adalah orang yang berilmu, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Semakin berilmu semakin harus dihormati, semakin beriman semakin harus dihormati, semakin bertakwa semakin harus dihormati. Maka kita perhatikan apa yang dikatakan oleh seorang tabi'i yang bernama Ikrimah. Beliau berkata, iyyakum an tu'dhu ahadam minal ulama. Hati-hati kalian, waspada kalian, janganlah kalian mengganggu siapapun di antara para ulama. Fa inna man adza aliman faqad adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya orang yang telah mengganggu seorang yang alim, maka dia itu sedang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para ulama itu warathatul anbiya, para pewaris Nabi. Sehingga dengan demikian terang benderanglah pelajaran kita tentang kewajiban kita memuliakan syiar-syiar Allah, syairah-syairah Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Hak Allah untuk menentukan ini kalian muliakan, ini kalian lindungi, sehingga dua-duanya disebut dengan haram. Maka wajib atas kita untuk tidak melanggarnya. Allahumma ighfir lana dhunubana ya ghaffar. Allahumma kaffir anna sayyiatina. Allahumma hdina, Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma hdina, Allahumma ij'alna minal mu'minina as-salihin, as-sabirin asy-syakirin, al-mukhlisin al-muhsinin ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna rushdaka ya khairar rasyidin. Allahumma a'izna bi'izzatika wa qawwina biquwwatika wa aghnina bifadlika wakfina bihalalika an haramika ya a'azzal a'izza ya aqwal aqwiya ya aghnal aghniya ya rabbal alamin ya rabbal mustad'afin ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amali yuqarribuna ila hubbika ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas wat taqwa wal iman wat tawakkul alayka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimis salam.